Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sari dengan NIM 041926801. Saya dari Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi, berasal dari UPJJ UT Medan. Nah, di video ini saya akan melaksanakan proses pengerjaan praktikum 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer MCM 4204, di mana di praktikum 2 ini adalah tentang pengimplementasian TCP/IP ya. Nah, jadi ada beberapa nanti yang akan saya jelaskan di sini, di antaranya perintah cd cls, cls garing tanda tanya, dir strip tanda tanya, ipconfig, ipconfig all, ipconfig strip tanda tanya, ipconfig release, renew, ipconfig display DNS, plus DNS, register DNS, ping, netstat, tracer, pet ping, nslookup, netsh, root, dan net. Gitu. Nah, di mana jawabannya sudah saya eh, yang mau saya terangkan, yang mau saya jelaskan sudah saya buat dalam sebuah dokumen ya. Jadi nanti saya tinggal menyampaikan saja. Gitu. Sebelumnya, TCP/IP ini atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk memproses, untuk melakukan proses menukar data di antara dua perangkat yang saling terhubung pada sebuah jaringan internet. Nah, sebelum masuk ke dalam perintah TCP/IP, ada perintah-perintah yang dasar pada CLI atau command prompt yang wajib diketahui yang diantaranya ada cd, cls, dan juga dir. Mungkin langsung saja ya, saya buka dulu CMD-nya. CMD ini apa? CMD ini adalah sebuah terminal yang ada pada Windows ya, di mana ini berfungsi sebagai command prompt. Oke, langsung saja CMD. Ini eh, jangan lupa run as administrator karena ada ada beberapa komen yang harus dijalankan menggunakan administrator. Oke, ini bisa di set by set ya, biar lebih enak lainnya. Oke, nah ini bisa di sini. Oke, kemudian langsung saja kita ke perintah yang pertama itu ada cd ya. Cd ini apa? Cd ini adalah perintah untuk melakukan pindah-pindah directory atau folder. Ya, misalnya nih, ini saya ada di disk C, folder Windows, folder sistem 32. Ini misalnya saya mau eh, balik ke folder Windows ya, maksudnya keluar dari sistem C, sistem 32. Ini bisa cd titik-titik garing. Nah ini artinya ini artinya saya sudah masuk, sudah keluar dari dari direktori sistem 32 dan berada di direktori Windows. Ini mungkin bisa masuk lagi ya kita ke dalam sistem 32. Nah, ini sekarang balik lagi ke dalam direktori sistem 32. Kemudian ada yang namanya CLS. CLS ini apa? CLS ini adalah singkatan dari clear screen, di mana em, perintah ini digunakan untuk membersihkan tulisan-tulisan yang sebelumnya sudah kita buat. Intinya itu membersihkan layar terminal kita ya. Misalnya saya jalankan CLS, nah ini bakalan jadi bersih kayak gini dia. Kemudian ada CLS strip tanda tanya. Ini CLS strip tanda tanya ini adalah menampilkan file apa-apa aja, file bantuan, option apa-apa aja yang bisa digunakan dari komen CLS ini. Ini tampil di CLS. Kemudian ada
dir, dir strip sama strip tanda tanya. Dir strip tanda tanya ini menampilkan option atau eh, komen-komen yang bisa digunakan ya. Ada ada A, ada B, ada strip A, ada strip B, strip C, strip D, strip L, N, O, ada sort order, P, Q, R, S, T, F, W, X, 4 ya. Jadi misalnya nih di sini dia A, ini maka akan muncul eh, direktori isi dari direktori ya, dari direktori yang ini. Gitu. Nah, ini bisa dibaca display files with specific attribute. Nah, ini tampil semua filenya yang ada di directory System32. Oke, oke. Nah, jadi pada itu ya komen dasar pada CMD yang sebelum kita masuk ke dalam komen TCP/IP-nya. Baik. Nah, ini kita masuk ke dalam komen yang TCP/IP. Yang pertama itu ada ipconfig ya. Ipconfig ini apa? Ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti address, netmask, dan gateway. Ini bisa, misalnya, config. Nah, saya di sini menggunakan wireless LAN atau WiFi ya. Di sini akan nampak dia eh nah ini wireless LAN-nya IP address saya 192.168, subnet max-nya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 192.168.101. Kemudian ada yang namanya command ipconfig all. Config all. Coba kita jalankan ipconfig all. Ini adalah komen yang digunakan untuk memberikan info yang hampir sama dengan ipconfig yang sebelumnya. Cuman ini infonya yang diberikan ini lebih detail ya, lebih banyak. Nah, ini dia. Sebelumnya kan cuman ini. eh, Sebelumnya itu kan cuman ini aja yang tampilkan. Nah, ini ada tambahan, ada DHCP servernya, ada em, DNS server, segala macam ya. Oke, kita lanjut ke komen yang selanjutnya itu ada ipconfig release. Ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Coba kita jalankan. Ipconfig release. Nah, maka akan muncul seperti ini. No operation can be performed on local area network while nah, ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita lanjut ke komen berikutnya. Ini ada ipconfig display DNS. Nah, komen ini digunakan untuk menampilkan DNS atau domain name system ya. Coba kita jalankan ipconfig display DNS. Display DNS. Display, ini ada typo ya. Terus tampilannya seperti ini. Nah, ini dia. Maka akan tampil DNS-nya. Bisa terhubung ke jaringan eh, komputer saya atau laptop saya. Ini tampilannya. Ini ada array 61.prod.do.dsp.mp.microsoft.com. DNS-nya juga ini ada. Oke, lanjut kita ke komen berikutnya. Itu ada ipconfig register DNS. Nah, ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kita ke DNS server terdekat. Kalau kita jalankan, ini tampilannya bakalan register DNS. Ini
Activation of the DNS records for all adapters of this computer has been initiated. Any error will be reported in the given viewer in 15 minutes. Nah, ini sudah diinisiasi ya semua DNS server yang terdekat di tempat ini. Oke, kita lanjut ada yang namanya command ping. Ping ini apa? Ping ini singkatan dari Package Internet Broker, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang digunakan untuk mengecek koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Nah, ini bisa kita coba tes langsung ya. Ping 192.168 100.114 ini artinya saya ping manggil mencoba berhubung ke si 114. Nah ini, nah ini kalau berhasil bakalan tampil kayak gini, reply from si 114. Ini batchnya 32, time-nya 132 milisecond, TTL-nya time to live 64. Ini berarti berhasil ya kita berhubung ke si 114. Kita lanjut, ada yang namanya ping L 1500 ke 192.168.100.114. Nah, ini eh, adalah komen yang digunakan untuk mengirim paket tertentu ya. Di sini saya mencoba untuk mengirim 1500 byte data ke si 114. Nah, yang sebelumnya kalau misalnya tanpa tanpa min min L 1500 dia akan default 32. Ini dia. Dia 32 bytes. Kali ini karena kita udah uh, custom paketnya. Nah, ini maka tampilannya with 1500 bytes. Nah, oke, oke, lanjut kita ada yang namanya ping min n 10 ke 1908 100 ke 104. Nah, ini apa artinya? Ini artinya kita mencoba menghubungkan ke si 104 sebanyak 10 kali. Nah, ini reply-nya ini berarti ada 10 kali. Itu rating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kali dengan satu loss. Karena ini ada sekali yang RTO. Ini mungkin ini banyak faktor ya kenapa dia RTO. Masuk diantaranya ada faktor kan perangkat dari perangkat jaringannya, WiFi-nya ya. Kemudian ada pin 908 100 4 min T. Nah, min T ini kalau kita menggunakan min T ini bakalan eh, dia ngeping terus ya, terus menerus unlimited ke si 114. Ini biasanya digunakan kasus misalnya nih, saya eh, udah ada buat satu kabel ya, kabel jaringan, kabel Ethernet 4.5. Ini saya mau ngetes koneksinya ya. Nah, bisa dengan cara kayak gini. Ini mengetes apakah kabel yang barusan ini saya buat tuh bagus gitu. Kita akan bisa bisa menggunakan metode kayak gini. Nah, jadi kita ngeping ya, ngeping eh, ke komputer lain. Nah, ini akan terus-terusan dia ngeping. Kalau misalnya eh, nggak ada aksi kita untuk menghentikan, ini akan terus-terusan. Cara menghentikannya tinggal kita kontrol C aja. Ctrl C.
Nah, oke, berhenti. Selanjutnya kita lanjut ke perintah berikutnya, itu ada netstart. Netstart ini apa? Netstart ini adalah perintah atau komen yang menampilkan informasi statistik dari suatu koneksi jaringan. Nah, ini konsepnya sama kayak Task Manager ya. Kalau Task Manager itu kan yang ditampilkan itu aplikasi-aplikasi yang terbuka. Kalau ini sesuai dengan namanya NetStat, Internet Statistik, dia menampilkan statistik dari internet, dari koneksi kita. Nah, adapun output dari NetStat ini, yang pertama ada proto local address, yang kedua local address, yang ketiga full region address, yang keempat state. Nah, step ini biasanya ada listening, ada SYN send, ada SYN receive, ada stabilized, ada time wait. Mungkin bisa langsung kita coba ya. Ini net start min A, gunakan min A, option min A. Ini digunakan untuk menampilkan semua koneksi, ya, baik yang listening maupun yang tidak. Misalnya ini net start min A. Nah, ini dia list dari statistik koneksi jaringan yang ada pada komputer saya yang sedang saya pakai. Nah, ini ada state-nya ada listening, ada stabilizer ya. Oke, kita lanjut ngetes ke perintah yang kedua. Ada netstate E ya. Netstate E ini digunakan untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Ini tampilannya akan kayak gini deh. Caranya receive send, ini ada bytes-nya berapa bytes, ada unique ya, ada unique case package-nya, non unique case package, discard error unknown protocols. Kemudian ada yang namanya netstart min end. Netstart min end ini menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Sebenarnya sama aja sama yang kayak sebelumnya netstart min A, cuman ini tampilannya numerik ya, punya kalau address-nya. Oke, kita lanjut ke netstat netstat-min S. Misalnya ini. Nah, ini digunakan untuk menampilkan statistik per protokol. Hmm, gitu ya, sebenarnya kayak gini. Kemudian ada netstat min T, min R. Ini menampilkan routing table ya. Caranya kayak gini, routing table. Kemudian ada netstat min P, proto. Mimpi Proto menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Tadi sudah kita cek menggunakan yang statement A, ada Proto eh, TCP ya, ada protonya yang TCP. Proto ini bisa dia TCP, bisa dia UDP. Cuma di kasus kita ini semuanya TCP protokolnya. Seperti ini. Nah ini bakalan muncul statistik internetnya, koneksinya yang ada di situ. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya ada tracer. Tracer ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet, control message protocol atau ECP, echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Dengan menggunakan tracer ini kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS yang dilalui. Jadi kalau misalnya kita coba tes tracer, nah ini tampilannya kayak gini. Ini optionnya bisa min D, ada min D, min H,
Ada min J, min W, min R, min S, min 4, min 6. Ini dia penjelasannya, penjelasan dari step option yang bisa digunakan menggunakan perintah ini. Ya. Oke, kita lanjut ke perintah packing. Packing ini digunakan untuk mengukur network dan network loss. Ya. Packing ini juga ada option ya, ada optionnya. Ada beberapa option yang disediakan. Ada min J, min H, min I, min min N, min P, min Q, min W, min 4, min 6. Nah, ini juga ada penjelasan dari step optionnya ya. Kita bisa ada penjelasan juga. Oke, jadi itu tadi packing. Kemudian yang selanjutnya ada NS lookup. NS lookup ini adalah tool ya, digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Coba kita tes NS lookup. Nah, ini default servernya unknown, tidak ketahui addressnya ini ya. Sebentar, ini bakal muncul lagi dia. NS lookup. Oh, kali ya. NS lookup. Nah, ini lagi ya tampilannya. Oke, kita lanjut mungkin ya ke perintah yang selanjutnya ada netsh. Nah, ini netsh ini digunakan untuk menampilkan jaringan komputer ya. Salah tiganya ini ada net yang bisa digunakan itu netsh WLAN show profile, netsh WLAN show driver, netsh show wireless capabilities. Nah, kenapa pakai WLAN? Karena yang terhubung di saya di laptop saya itu menggunakan WiFi. Nah, mungkin bisa kita coba ya. NSH WLAN show profile. Nah, menggunakan command ini yang akan ditampilkan adalah semua WiFi atau semua jaringan WiFi yang pernah saya gunakan menggunakan laptop ini. Jadi list WiFi-nya ya. Kemudian ada NetSH WLAN show driver. Install dan show driver. Nah, ini digunakan untuk mengecek info driver dari WiFi kita. Drive WiFi yang saya gunakan di perangkat ini. Nah, ini bisa, ini tertera dia nama drivernya ya. Driver WiFi-nya killer WiFi 6AX1651 190 MHz wireless network adapter. Oke, Oke, kita lanjut ke berikutnya ada dia route command route. Route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Nah, adapun option yang bisa digunakan, ini ada salah tiga yang saya coba ingin jelaskan ya. Di route ini bisa menggunakan route print untuk menampilkan routing table yang berisi informasi routing. Kemudian ada route add. Nah, ini digunakan untuk menambahkan perintah routing ke dalam routing table. Kemudian ada route delete. Ini kebalikan dari add ya. Ini untuk menghapus perintah routingnya. Mungkin bisa saya coba ya. Sama route print. Ini menampilkan routing table. Ini sebenarnya sama ya, sama kayak yang sebelumnya menggunakan perintah netstart min min r. Nah, tadi ini.
Netstart min R ini sama-sama menampilkan ini. Netstart min R root print ini sama-sama menampilkan routing table. Nah, ini dia. Ini list routing table, list routingnya yang ada di perangkat saya. Nah, kemudian saya bisa mungkin ya coba untuk menambahkan routing ke dalam routing table-nya, ke dalam uh, routing table root add 128 10 kemudian satu ya 170 maxnya netmax ini kita setting 255 titik 0 kemudian IP lokal kita di sini IP lokal saya adalah 192.168 192.168. Oke. Nah, kalau berhasil kan muncul muncul tulisan oke. Ini kalau misalnya kita cek lagi di root print, nah, nah dia yang barusan saya buat 192.167. Nah, ini dia. Nah, ini typo ya, harusnya 168. Nah, ini dia yang barusan saya buat ya, ke sini. Kita coba untuk mendelete-nya, root, delete, uh, ini tadi, 19, 6, 7, 1, 1, 0, maksnya tadi 255.255.0, kemudian IP saya 200, 228. Telepon. Cuma apakah ada yang salah? Dia root delete ya. 192.167.10.255.255.255.0. Ini harusnya sudah pas ini. 192.168 atau kita bandingkan root at 97.0 maxnya 128 harusnya pas. Coba kita cek lagi di roadprint. Nah, ini ada deh. Ini yang mau kita hapus. Coba kita tes lagi ya untuk uh, buat menambahkan lagi. Titik 10 titik 1 titik 0 harusnya ini 100. Coba kita tes. Nah, ini oke. Kita cek. Nah, ini dia yang baru saya. Nah, ini yang baru saya buat. Coba ini kita hapus. The root relation failed element font. Dan coba kita cek ya di panduannya ya, untuk menghapus
Nah, ini salah ya. Harusnya itu kayak gini aja tanpa pakai ini. Nah, ini. Jadi dia nggak perlu ini, nggak perlu IP hostnya. Baru delete IP terus sama subnet boxnya. Coba kita cek di sini di root print. Nah, ini udah terhapus. Nggak ada lagi IP 192.168 10.0. Coba kita hapus tadi yang sebelumnya, yang IP 7. Nah, ini oke juga. Coba kita tes, kita cek kembali. Oke, sudah terhapus. IP 192.167 1.0. Oke, eh, terakhir di komen net. Net ini digunakan untuk mengetikkan perintah, sorry. Net ini digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Nah, nah, adapun option yang bisa digunakan pada command ini ada view, time, user, stop time, sama start time. Mungkin bisa kita lakuin sesuatu ya. Mana view, view. Nah, view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, dengan internet. Nah, ini perangkat saya. Nah, ini dia. Nah, ini maka akan tampil kayak gitu. Kemudian net time ini digunakan untuk menyinkronkan waktu komputer lain atau server waktu. Dalam kasus ini saya pakai laptop saya sendiri ya. Dan current time is 12.45, 24, dan 13.56. Oke, lanjut ke net user. Nah, net user ini akan tampil kayak gini. Ini menampilkan akun pengguna di dalam perangkat. Nah, di laptop saya ada tiga, sorry, ada dua pengguna ya. Pengguna ada administrator dan juga guest. Kemudian kedua terakhir, ini ada net stop times. Ini digunakan untuk menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop. Nah, ini the time service was stop successfully. Kemudian ada net start time, ini untuk memulai kembali ya time tersebut. Oke, 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 baik. Saya rasa sudah selesai ya untuk mempraktekkan dari praktikum kedua ini, yaitu pengimplementasian TCP IP ya, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, sejelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.